Ya, saya mendukung Pak Jimli dan para akademisi serta pecinta konstitusi dan demokrasi agar memutus ini dengan sebaik-baiknya demi keberadaban demokrasi kita. Ya, agar demokrasinya itu sehat. Ya, tunggu putusan Pak Jimli Sidiki sebagai MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tunggu saja, kita percayakan dalam sehari 2 hari ini, mungkin hari Selasa itu paling lambat Selasa, tapi nggak bisa berlaku surut ya untuk putusan tersebut. Ya, nanti nunggu Pak Jimli dulu, nggak boleh berpendapat dulu. Sekarang sudah 18 laporan, jadi sudah nambah lagi di 2 hari. Nah, dari 18 itu ya, ada 6 isu, ya kan? Kemudian ada 9 terlapor. Yang paling pokok, yang paling utama, yang paling banyak itu Pak Nur Usman, paling banyak. Yang kedua Pak Sandi, yang ketiga Pak Arif, itu yang paling banyak. Poin yang dituntut ini 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang menyetujui untuk mengabulkan itu diberhentikan tidak dengan hormat, supaya lembaga Mahkamah Konstitusi ini bisa pulih kembali marwah dan martabatnya. Kalau sekarang Mahkamah Konstitusi ini hanya tinggal pilar tiang-tiangnya saja, gedungnya sudah kosong sebenarnya, tidak ada wibawa lagi, hancur Mahkamah Konstitusi ini. Dari 9 hakim yang ikut naikkan itu sebenarnya sebaiknya memang 9-9-nya itu harus diberhentikan semua. Namun kalau diberhentikan semua, tidak ada lagi yang menyidang. Gibran Rakabuming gagal jadi cawapres Prabowo Subianto. Hakim MK nangis. Sebanyak 3 hakim konstitusi menjalani pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK pada Selasa 31 Oktober 2023. Yang disertai dengan suasana yang kurang menyenangkan. Ketua MKMK Jimli Sidiki mengungkapkan bahwa pemeriksaan ini menghadirkan berbagai permasalahan yang cukup mengkhawatirkan. Intinya banyak sekali masalah yang kami temukan. Jadi dari 3 hakim ini saja muntahan masalahnya ternyata banyak sekali, kata Jimli Sidiki pada Selasa malam 31 Oktober 2023. Jimli menjelaskan bahwa meskipun pemeriksaan seharusnya dilakukan secara tertutup sesuai aturan, pihak yang memberikan kebebasan kepada hakim konstitusi untuk berbicara dan berbagi pengalaman. Dari cerita-cerita yang mereka bagikan banyak yang menyedihkan. Yang nangis justru malah kami, tambahnya. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih juga mengungkapkan pengalaman yang serupa setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 1 jam pada malam Selasa. Sudah habis kami nangisnya tadi, ujar Eni yang merupakan hakim ketiga yang diperiksa pada hari tersebut. Sebelumnya hakim kedua yang diperiksa Arif Hidayat tampak serius dan sedih meskipun ia membantah menangis. Ia mengakui bahwa dirinya merasa sedih dengan citra MK di mata publik yang telah disebut sebagai Mahkamah Keluarga. Julukan ini muncul setelah persidangan mengenai perkara nomor 90-PUU/211/2023 tentang batas usia minimum capres-cawapres yang memicu berbagai perdebatan dan kontroversi. Dalam keseluruhan wawancara tersebut, ketiga hakim konstitusi tampaknya merasa tertekan oleh situasi yang mempengaruhi citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Belakangan MK mengabulkan sebagian gugatan tersebut. Namun sejumlah pihak menilai putusan itu membuka jalan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjalankan diri sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Kalaupun ada yang menganggap gitu, saya sedih sekali. Pengalaman saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sudah 12 tahun. Kalau ada komentar begitu, saya sedih, ngerilah kalau bagi saya, ujar Arif yang sejak awal berseberangan dengan putusan kontroversial itu dan mengungkap kejanggalan-kejanggalan di baliknya. Sementara itu, Ketua MK Anwar Usman sebagai hakim konstitusi pertama yang diperiksa sekaligus yang terbanyak dilaporkan tak menampakkan raut wajah sedih. Ia justru menegaskan bahwa dirinya memang merasa tidak perlu mundur dalam mengadili perkara tersebut. Walau pemohon dengan eksplisit menjadikan keponakannya Gibran sebagai alasan menggugat batas usia minimum capres-cawapres.
Pemohonnya itu siapa? Kan gitu, ucap Anwar. Yang menentukan jabatan milik Allah yang Maha Kuasa, tuturnya.